mengenai nama ya. Kenapa dinamakan Candi Badut itu karena candi ini berada di Dusun Badut. Sedangkan seluruh candi di Jawa itu mengikuti nama di mana candi tersebut berada, dan di situ nama dusunnya misalkan Dusun Badut, maka candinya dinamakan Candi Badut. Jadi seperti juga di Kidal gitu ya, itu namanya juga Candi Kidal. Jadi mengenai nama itu mengambil dari tempat di mana candi tersebut berada. Sedangkan nama Badut itu sendiri ada beberapa anggapan yang menarik untuk dikaji ya. Itu dulu di sini banyak tumbuh pohon-pohon badut ya. Maka dusun di sini dinamakan Dusun Badut. Oleh karena itu dinamakan candinya Candi Badut. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, menurut Purwacaraka, nama Badut diambil dari nama kecil sang Garbopati, yaitu Liswa. Sedangkan Liswa itu diartikan sebagai anak komedi atau suka nari gitu kecilnya ya. Maka juga orang Jawa itu menyebutkan sebagai Badut. Karena yang membangun candi ini sang Badut, maka candi ini dinamakan Candi Badut. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, menurut Van der Molen itu diambil dari perbandingan dari Candi Mendut. Kalau Badut itu artinya bintang, cahaya Gastia ya. Kalau Mendut itu sorot cahaya Gastia. Jadi kalau Badut itu berarti bintang cahaya Gastia, kalau Mendut sorot cahaya Gastia. Sedangkan Candi Badut ini ditemukan yang pertama kali oleh seorang Belanda yang pada waktu itu menjabat sebagai pamong praja yang bernama Maureen Bleecker pada tahun 1921. Pada tahun 1923 seorang ahli sejarah dari Purbakala dari Hindia Belanda itu ditugaskan untuk menindaklanjuti penemuan tersebut. Akhirnya penemuan ini digali, sedangkan pada waktu ketemunya itu cuma merupakan gundukan gini ya, dan di situ ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Sedangkan waktu penggalian itu bedahan itu hampir putus asa ya, karena batunya banyak yang hilang. Akhirnya diadakan bina partial, artinya dibongkar seluruhan dan juga pondasinya digali, dilihat dan disusun. Akhirnya pada tahun 1925 sampai 26 itu dikembalikan, akan tetapi cuma bisa kaki dan badan itu pun cuma sekelumit yang di sebelah utara. Sedangkan untuk mencapai seperti yang sekarang ini ada pemugaran yang kedua, yaitu dilakukan oleh Kanwil Provinsi Depdikbud Jawa Timur bekerjasama dengan Purbakala dari Mojokerto ya, Dinas Purbakala dari Mojokerto pada tahun 1990 sampai 1993. Itu hasilnya mencapai sekarang yang kita lihat, dan juga di waktu itu ada pertamanya ini ya. Dan itu waktu pemugaran itu hanya tambal sulam. Pada waktu itu kan kakinya masih belum lengkap juga, dan yang pelipit sebelah selatan juga belum ada ya. Nah, akhirnya bisa kembali seperti yang sekarang kita lihat. Nah, kalau mengenai sejarah candi ini menurut Prasasti Dinoyo ya, itu dibangun oleh kerajaan Kanjuruhan yang pada waktu itu rajanya Kajayana. Jadi ada hubungannya yang Badut tadi itu ya, Liswa itu ya. Nah, sedangkan candi ini dibangun untuk tempat pemujaan dan juga untuk memberantas penyakit yang menghilangkan semangat atau juga penyakit disentri ya. Nah, itu pada bait keempat Prasasti Dinoyo ada kata-kata seperti itu. Jadi bait keempat itu mengatakan bahwa Raja Kajayana beserta pembesar kerajaan dan juga rakyatnya membangun sebuah kuil atau candi, dan candi tersebut diperkirakan Candi Badut.
harapannya tentu begini ya, kalau harapan ke depan yang pertama itu kami sangat berharap bahwa Pemkapnya sendiri mempunyai perhatian yang lebih. Karena apa? Karena candi ini juga merupakan warisan budaya yang artinya sebagai jati diri bangsa. Nah, karena bangsa yang besar itu bangsa yang memperhatikan dan mencintai kebudayaan sendiri, ya gitu ya. Nah, kalau harapan yang kedua, kami akan sangat senang bila pengunjung itu juga disiplin ya, dan juga ikut ya menjaga kelestariannya, tidak ada unsur merusak yang baik candi ataupun tamannya.